ya nek bojoku tidak beriman ya dikandani alon-alon, nek ora iso dikandani alon-alon ya dibina, kalau enggak bisa dibina ya enggak boleh. Nah ini cah ngampilan ini model ngampilan ini mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat PMJ Seloso yang dirahmati Allah, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini saya kok beberapa orang datang itu menceritakan tentang suasana hatinya dari roto-roto lebay piye, tapi kok ini dari pagi tadi sampai berasal menjelang saya mau pingpong itu masih ada yang datang konsultasi tentang hati. Nah, terus saya buatkan materinya. Ini bekas apa namanya, bungkus roti. Jadi ini kita manfaatkan. Bungkus roti tak buka, kok iso kayak tulisan, tak tulis nanti ini. Nah ini, yang penting materinya, buka ininya. Dari HP itu yang penting apa, fasilitasnya, bukan casingnya. Nah, casingnya kayak Pak Luhut kan gitu. Yes. Sahabatku dari Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan, ala fi inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluhu. Jika segumpal daging itu baik seluruh tubuh manusia itu. Wa idza fasadal jasadu kulluhu, dan jika segumpal daging itu buruk maka akan buruk seluruh tubuh manusia itu. Jadi kalau daging ya ala wahyal qalb. Jadi ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah namanya hati manusia. Jadi ini nggak ada yang tahu saya hatinya panjenengan story itu, mentertawakan saya atau mendengarkan saya atau kita jadi masih ngobrol ini. Duduknya bisa leh, bisa. Harap ya, oke. Jajar dah, jadi kanca-kancamu, ya, maksudnya kanca tua. Jadi segumpal daging itu adalah hati. Makanya saya itu sampai hafal penyakit hati titipan iblis itu aku yang mau ngarang-ngarang. Kira-kira iblis itu penyakitnya itu 10. Iri, dengki, hasad, hasud, tamak, serakah, angkuh, sombong, takabur, dan riya. Sampai ada yang kemudian, Ustaz kok hafal? Udah saya sampaikan 1000 kali ya. Sejak tahun 2019. Terus saja disampaikan. Jadi apa? Allah bisa karena biasa. Jadi tolong teman-teman, Allah cinta dengan istri karena biasa. Tengok orang-orang ayu haram, ya, ayu subhat antara halal dan haram. Iki pas-pasan bojone dhewe. Halal sikat. Aman gitu. Jadi gitu. Jadi sahabat kita Allah, resah kita ini tentang hati. Maka kalau hati kita baik, seluruh anggota tubuh kita baik, tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, karena hati adalah jenderal. Hati adalah jenderal. Leg. Hati adalah jenderal. Hati jika sibuk dengan kebatilan, wah ini hati itu kalau sibuk dengan kebatilan,
Ini dalam jilid 5 halaman 30 Bulughul Maram. Itu diceritakan, hati jika sibuk dengan kebatilan, maka di dalamnya tidak tersisa lagi tempat bagi kebenaran. Jadi kalau mulak balik ini melakukan kebatilan terus, itu tidak tersisa lagi untuk kebaikan. Jadi nek dia berbuat baik ini dia gumun, mau nggak berbuat tapi itu dia gumun. Ada kita berbuat baik terus kita berbuat jahat. Nah, orang pada bingung juga, biasanya kayak orang kaya. Nah itu. Jadi teman-teman yang dihati Allah, hati jika sibuk dengan kebatilan, maka di dalamnya tidak tersisa lagi tempat bagi kebenaran. Sebaliknya, jika hati itu melakukan kebenaran terus tidak tersisa lagi kebatilan. Ini kata-katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sahabatku yang di Allah, di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram. Maka teman-teman yang punya mobil, yang punya apa-apa itu, tolong, itu adalah milik garasi. Yang bayar pajak memang kita, karena garasi nggak bisa bayar pajak. Nek orang gelem ya ora usah bayar pajak, orang apa mulai arep didol bayar. Itu garasi itu punya mobil dua itu, Akot sama Calian. Itu kalau nanti dipinjam orang, yang kehilangan dia, saya nggak kehilangan. Karena itu nanti begitu, dia kehilangan. Yang kehilangan itu garasi, bukan hati. Hati saya itu sudah tak isi 4, Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan jihad fisabilillah. Wis tak karepe apa dia mau radikal, dia mau apa, wis pokoke di dalam hati kita itu harus ada jihad fisabilillah. Karena kalau di dalam hati manusia itu tidak ada niat berjihad di jalan Allah, maka dia akan mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Nauzubillah min. Maka teman-teman harus sungguh-sungguh sholat berjamaah di masjid. Harus sungguh-sungguh mendidik anak. Ya, anak itu yang paling berhak mendidik adalah ayah dan ibunya. Tugas orang tua adalah menunjukkan kepada anaknya siapa Tuhannya. Tuhannya anak kita dan kita itu adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Jadi sahabat yang kepada Allah, mari kita ini menjaga hati. Pak, aku ki aneh Pak, aneh ki. Aku apik sama orang lain tapi nggak apik sama keluarga. Nah itu ya di hatinya di apa? Dikoreksi. Sahabatku yang ada Allah, perusak hati. Mari kita jaga. Banyak bicara, barang siapa yang banyak bicara sing ora penting. Jadi wis update status barang statusnya ora penting blas. Guys, makan tiwul guys, memperlihatkan kemelaratannya. Guys, waduh guys, keseleo guys, kapok gue dadak nganggo sepatu tinggi. Status tuh ya sing mantep. Sabar. Hari ini saja niscaya kita akan disayang Allah. Sing moco, sing antine apik, ya mlebu gleb. Angger sing atine elek ya, alah kaya ngene iki disampaikan. Ya waliane. Ini kita itu harus belajar dengan Pak Aris. Pak Aris adalah gali tua. Tapi wis tobat. Alhamdulillah. Sekarang Pak Aris itu kerjaannya mau ibadah, ngajinya komplit di PMJ
di Muhammadiyah, di NU, di Salafi, di Masjid Jogokarian, aku nanti ketemu beliau. Ada yang ceramah, beliaunya berdiri pergi kafe, beliau nggak pergi. Aku nang beli, masya Allah, muridku tenang ya. Sampai kita cerita, oh bapak itu rajin pak, oh iya, nggak kenal saya sama dia. Sahabatku yang minta Allah, jadi penyakit hati, banyak bicara yang nggak penting-penting. Itu termasuk update status kan. Walaupun dibocor wong kadang-kadang itu kita tuh nggak pede. Ambok nyetir ayat 1 saja. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, kalau kamu berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Al-Isra ayat yang ke-7 update status. Itu walaupun mantap saya moco, tak moco ya loh. Itu ya. Jadi teman-teman, mari kita tata hati kita. Jangan sampailah sesuatunya itu menyebabkan hati kita gundah gulana. Kangkang, dia nek bojoku tidak beriman, ya dikandani alon-alon. Nek ora iso dikandani alon-alon ya dibina. Kalau enggak bisa dibina ya nggak boleh. Nah ini cah ngampilan ini model ngampilan ini mau dangu negara. Yang di negara nanti sahabatku yang minta Allah. Ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini mafhum sekali ini. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhir, maka dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Waktu kalau itu sandarannya disandarkan sopo sing percaya karo Gusti Allah lan percaya karo Kanjeng Nabi dan percaya pada hari akhir, maka orang itu ngomong yang baik-baik saja. Pak, nggak bisa ngomong baik-baik saja. Mingkem, diam. Masya Allah, diam. Yang kedua, banyak makan. Jadi jangan terlalu banyak makan. Ya, makan tuh secukupnya, terus sampai warung banget. Zaman biar kemelakaran. Ngerti lah kemelakaran? Kemelakaran ini rokok ini. Apa lagi kemelakaran? Lah apa? Padang tampil ini anakku rantai, bojoku rantai, mertuaku rantai, tak embat ape. Juga kan. Iya. Yang baru datang cari tempat, silakan duduk. Jangan salaman sama semua orang. Ngomong satu, sudah ngaji, kan? Rampung ada. Dari mana ya kan kok anyar-anyar? Pasukannya Rois. Ya. Alhamdulillah. Tafadhol izis. Silakan duduk ya. Tenang no pikirmu kono cukup macan. Sebulannya orang no sing nyetori. Ada tenang aja. Teman-teman saya lanjutkan. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyakit perusak hati itu yang pertama banyak bicara yang nggak penting-penting. Yang kedua banyak makan. Kalau makan secukupnya, terus sampai kenyang banget. Nek kenyang banget, waduh. Pesan Luqman Al-Hakim, wahai anakku, jika perutmu penuh, maka pikiranmu akan tidur. Hikmah tertutup dan anggota tubuhmu payah untuk ibadah. Payah. Nek waktu ini warga itu payah. Tapi nek nolih payah. Jadi khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Suatu hari keluarkan, ya wis nggak golek apa melayu, apa pimpong, apa
njotosi. Oh Pak, ngentekke. Tapi aja kok wis ngene ya camilan apa doae. Ya, sahabat dari Allah. Jadi jika maksudnya banyak makan itu didik madang. Belum waktunya madang sudah makan. Nah itu diatur lah. Saya ini udah kegemukan karena efek daripada sawalan. Ini bukan salah saya. Karena saya ngisi 4 kali, yang diundang mesti nelfon. Kan makan malamnya apa? Tengkring. Sak ya. Wis ngomong sing bro tukang aku isine. Apa kata. Aku mesti sembelih. Ini sing ngundang adalah sahabat-sahabatku Nahdlatul Ulama. Sing ngundang kanca-kancaku wedang wis ora. Wis kanca dhewe, kongkon mangkat, kongkon nyumbang wis nyiksa ustate tenan iso. Wong Soci Amis, wong Jawa Barat kono kang puji medun mobil pagar betis. Banser pada mantep aku ngono. Aku dicium tangannya ya ngono-ngono. Aku ngene mah kurang aja. Oke, sahabat dari Allah. Yang ketiga, perusak hati, bergaul dengan akhlak yang buruk. Jadi bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya buruk. Ojo kan? Ya, jangan. Saya itu belajar di mana saja itu saya belajar. Hah? Sukirman kan? Siap, hati-hati kan? Sukirman kan, aku sih kena jeneng. Nek Pak Sukirman tok iku ora ngono. Sahabat, acan kok? Silam. Iya, tenang deh. Iki cerita bolak-balik kok tulisannya. Makanya teman-teman di PMJ itu kemarin saya baru dengar dari Ustadz Jaya. Ustadz Jaya itu ngendika seperti ini. PMJ rano ilmune, tapi amalnya waktu rumahnya. Aku wis arep tantek. Sebulan ini terakhir bangun, rasid langsung salaman. Jadi waktu kita nggak ada ilmunya, anak jadi pas-pasan ilmunya, pas-pasan tajwidnya, pas-pasan hafalannya, pas-pasan. Ya wis bismillah. Wong PMJ mangkat ya ora apa-apa, mangkat ya ora apa-apa. Wah, ketemu aku, ayo PMJ jur mangkat, jurune Pak Aris. Wis biar ketok. Ayo Pak, PMJ masih hidup loh. Bismillah. Sing enggak boleh itu ketemu saya tanya, "Kang PMJ di urip ora?" Mesti tak jawab, "Mbok kowe mudar nek si urip." Enggak boleh. Itu mendoakan jelek. Namanya kata-kata jelek. Kata-kata sing apik. Kamu cipi berkembang tuh PMJ, alhamdulillah ngerembok kosai. Oh enak itu. Semalah dia kan PMJ mati orang. Ya Allah ya Rabbi. Sahabatku yang Allah. Lanjut. Jadi kalau kita nggak bisa mempengaruhi ya di satu kelompok tertentu untuk akhlaknya buruk semua, ya sudah kita lepas dari situ. Cukup saya halo saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tinggal. Jadi ya nanti bahaya. Karena nanti orang itu tinggal temennya. Kalau besok itu kita dikelompokkan dengan teman-teman kita. Banyak memandang. Nih, teman-teman yang dong HP, banyak memandang WA. Nah itu, tolong nek nonton WA 15 menit, nanti yang 1 menit atau 3 menit nonton ayat-ayat Quran. Jadi Quran di Android Anda itu harus ada
terjemah Quran depak, ya depak harus pakai depak daripada aku ditangkap. Nah, anggoliane ra usah. Ya, depak. Ada lagi yang protes depak Quran tafsiriyah. Karangane Kiai Haji Muhammad Tholib. Itu bagus itu. Cetak. Qurannya itu cetak. Dalam rangka apa? Dalam rangka menata hati. Jadi Qurannya cetak. Contoh. Contoh apa lagi? Nih. Inna a'toina kal kausar. Wahai Muhammad, kami telah memberikan nikmat yang berlimpah kepadamu. Berlimpah kepadamu. Karena itu laksanakan sholat dan sembelihlah hewan kurban demi mencari ridho Tuhanmu. Karena nyembelih kurban itu nanti yang sampai kepada Allah dan Rasulnya adalah bukan daging dan darah kurban, tapi ketakwaan. Kayak Qabil karo Habil itu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhimu, sesungguhnya orang-orang yang memusuhi kamu pasti akan binasa. Binasa itu putus dari rahmat Allah. Ini memusuhimu itu ya orang gelem zakat, orang gelem korban, mampu tapi nggak mau. Itu pasti dia terputus dari rahmat Allah. Makanya anak-anak PMJ saya kasih jalan keluar. Yang nggak korban sedekah daging. Insya Allah nanti rasanya daging kurban dengan daging sedekah itu rasanya bagi yang makan itu dikiranya daging kurban semua itu. Ya, karena dia nanti cuma dapat daging. Dia nggak tanya, Pak ini sedekah daging atau daging kurban ini? Nggak tanya deh, untuk wis lumayan. Nah itu ada yang sudah sedekah daging 250.000, 25.000, nggak ada 25.000 ya kan? 50.000. Nah itu nanti tolong yang belum ikut andil Selasa besok bisa dibawa tunai, nggak apa-apa. Yang enggak, yang sangat menjaga kesucian sehingga tidak mau megang ATM, gitu. Karena ATM dianggap subhat, ya ditaruh sini. Kan ampun gue ini kan, Masya Allah. Karena ini banyak yang membutuhkan tapi sedikit yang berkorban. Lo kan saya ini pinggir-pinggir jalan itu orang sing dasar kambing itu udah ketok peti. Iki sing dosa ya ono sing tak sebut nang awal mau kan. Pak lugut. Gatel. Ya. Sahabat banyak memandang ya. Teman-teman jangan banyak memandang. Pandanglah istri dengan pandangan kasih sayang. Teman-teman sekarang ikuti saya. Saya sungguh-sungguh ini ilmu psikologi terapan. Dia cuma ngeremehi aku ya. Wah kamu belajar aku saking akeh ketemu wong. Psikologi terapan ini nanti sampai kepada istri kita. Ikuti saya. Alhamdulillah. Istriku. Cintaku. Sayangku. Maafkan aku selama ini. Janji-janji sukses belum terlaksana. Bersabarlah. Sabar disayang Tuhan. Istriku, semakin kamu tua, aku semakin mencintaimu. Ini sampai dari istri dengan. Coba lihat jamnya. Berapa? 18? 34. Engkau kowe Adam, kowe takon karo Bu, 13 apa yang kamu rasakan? Aku terter banget ya Pak. Karena dia ini kita transmitter, dia receiver. Dia menerima. Transmitter, receiver. Wah, yes, ini masalah hati. Karena Pak, nek nggugah bojo
istri supaya cepat bangun. Nah, gampang. Bu, aku nikah meneh untuk orang tua. Terus langsung samblek. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ayo, mari kita tata hati kita. Terus pokoknya dengan urut-urutan itu urusan sama anak, istri, mertua, orang tua diselesaikan. Nah. Kan siapa jenengmu? Nanang. Nah, kowe pernah ora dikon ngeterke bojomu nang pasar kowe ra gelem? Wah, itu pengkhianat. Tolong nanti minta maaf ya. Mesti bojomu gaya makane wis diterima. Karena diantar ke pasar itu, walaupun gue nak naik duit, ayo bu tak pasar duit tau, duit ya, itu seneng banget. Ini masalah hati. Pokoknya, kan aku kalau Gio, Pak Jaya, Santosaka, Kang Puji, sak mobil itu ngomong masalah itu. Jadi perempuan itu pokoknya didengarkan rumahnya. Ngomong apa di rumahnya? Pak, tonggo Avanza Pak. Tuh Pak, ora. Itu kok. Karena nanti laki-laki dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Mari kita tata hati kita. Yang kelima, banyak begadang. Tolong teman-teman ya, jangan banyak begadang. Wah, ini nek pimpong tekan jam saya begadang orang. Wah, begadang ya. Besok kita rubah, Pak. Kita selesaikan jam 10. Nek wis rampung itu minit. Diatur waktunya diatur. Jam 3 pagi laki-laki harus bangun. Atau setengah 4 lah. Sekarang setengah 4 cukup buat tahajud. Monggo bolak-balik ya enak atau enak karo wal nasri. Wis ki rampung mangkane. Nek sing sok maca enak atau enak sing dina iki ra iso kurban sedekah daging. Jangan daging kurban, sedekah daging. Karena itu bukan daging kurban, tidak memenuhi syarat. Masa saya ketemu kok sedekah daging kurban nyamuk. Ya, yang keenam, panjang angan-angan, sulul aman, panjang angan-angan. Jadi multi level marketing itu sebetulnya kalau memang yang dijual produk itu terus jual produk murni, itu temennya diajak jual terus, itu sama saja memperbanyak pembeli, ya kan? Tidak masalah, namanya repeat order, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak rich kaya, itu enggak ada barangnya, golek uang siji, uang yang setor 4 yuta, waduh itu 1 yuta terus saja enggak ada barangnya. Itu apa-apaan itu manikim namanya. Itu. Jadi sahabat itu Allah panjang angan-angan. Jadi pelatihan yang paling apik dan itu biasanya menghasilkan orang-orang militer untuk menjadi orang yang sukses itu ya diantaranya itu multi level marketing. Makanya diambil positifnya diambil. Jadi orang multi level marketing itu 4 meter orang di sampingnya dia pasti di prospek. Gelem orang gelem. Pak ini saya sudah punya buat istri juga semua, buat mertua udah punya, untuk tetangga Pak, tetangga saya nggak butuh, teman karib Pak. Betul. Nggak ada dia kehilangan kata-kata. Itu kata Mahmudi namanya marketing lost door. Marketing lost door. Ini namanya muawid. Tadi pagi saya meruqyah orang, ternyata dia sendiri ada jinnya. Sama Yusuf.
Sahabat yang panjang angan, wis. Nek cita-cita itu boleh. Kalau panjang angan itu biasanya kurang apa? Kurang sesuai. 7, hidup berlebihan. Jadi kita nggak boleh hidup berlebihan. Jadi yang sederhana, hiduplah sederhana walaupun serba ada, apalagi tidak ada. Tidak ada itu berarti terpaksa. Ya, tapi ternyata hidup itu yang sederhana banget atau tenang. Kapan Anda itu makan enak? Itu nek bareng-bareng. Nek bareng-bareng deh. Kalau sendirian tuh makan tinggal itu nggak enak. Misalnya enak kamu harus ngomong karo sapa? Oh, enak banget dhewe. Oh, bener ini. Enak dhewe to. Betul. Enak kan? Itu. Jadi teman-teman jangan sekali-kali makan sendirian. Karena makanan satu orang bisa untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa untuk 4 orang. Ya engko mangane kaya jamaah tabligh itu. Sedikit-sedikit kepala satu di muter terus ini bagian ini mener. Buat Pak Dewi pernah. Namanya ikramul muslimin, memuliakan muslimin. Nah itu. Jadi tidak berlebihan. Dan teman-teman jamaah tabligh itu kalau makan selalu begini. Makhluk tidak mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Loh itu sopiro wae entek. Sopiro wae selesai. Karena makhluk tidak mengenyangkan. Yang mengenyangkan Allah. Entek kan. Saya itu mantan jamaah tabligh bersama Ustadz Mahruf Cikudoni. Nah, itu masih di sana tahun 98-an. Itu. Masuk masjid resik, nah, saya tapi pulang, masjidnya bersih, pulang dari Masal. Dan sekarang berkembang perkampungan di Tomboro ya kan, Masya Allah. Yang pernah ke sana, Mas Nur, ayo kue tekan Sudan, kue tekan ya. Tapi kue kasih donyo, kue makan balik mana, Covid 19 itu ada memanah, ada berkuda, ada berenang. Berenang, kudanya bagus-bagus, memanahnya bagus ya. Ada 150 kuda, Pak. 150 kuda. Wah, di Kang Nek Wak Dewi silaturahim sana sang PMD kan. Siap. Wes, gas. Ya, dosa mulai. Mas tenang, mangkat kalau Kang Puji tenang. Wes dungo wae nek kae dadi lumo. Bisnya Ustaz Satria punya bis, ada bis berapa? Ya. Oh, siap. Bayar separuh. Atau kok dirayu-rayu. Bukan kali Mahmud. Mahmud kan orang kepercayaannya Pak Satria. Ya, kapan-kapan kita ke sana. Tapi barengan bantuan ya. Nanti pelan-pelan. Tapi tenang. Udah. Misi. Nggak hidup nggak. Nek kowe ora tenanan tak ganti ibu-ibu. Aku bikin ibu-ibu sosialita mbok wangun kae. Mangkat. Aku bangsa madang wedan aku aman, mulai disangoni barang aku. Kan tok-tok aku nang kono nasihat. Nasihat. Sahabat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Adzan kan? Ya. Ya, besok macam-macam hati. Ya, besarkan sahabatku. Jadi apa yang saya sampaikan ini murni dari Quran dan hadis. Jadi saya hanya
semoga menjadi menjadikan saya juga menjaga hati dan menjadikan teman-teman menjaga hati. Hiduplah dengan hati, hiduplah dengan hati-hati, dan hiduplah dengan banyak hati, dan hiduplah untuk tidak menyakiti hati. Puji Hartono, bukan Mario Teguh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.